Halo guys, saya Ezer Hakim. Kali ini saya akan membagikan tutorial oprek seputar handphone Samsung Galaxy S10 lengkap. Tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita ke tutorialnya. Pertama yaitu tutorial flashing di Samsung S10. Langkah pertama di sini kita cek tipe handphone kita. Pada versi Vita, basis di sini terlihat type handphoneku ialah A105GDX8 Sifal 1. Nah, di Samsung Galaxy S10 ada dua varian firmware, yaitu untuk varian S8 dan ada varian No8. Nah, tapi di sini punya saya S8. Berarti saya download firmware Samsung A10 yang varian S8. Langkah selanjutnya kita cek kunci OM dan USB. Debuggingnya, kita cek apakah sudah aktif. Untuk mengeceknya, kita aktifkan opsi pengembang dengan cara mengetuk nomor versi sampai muncul notifikasi opsi pengembang sudah aktif. Selanjutnya kita tinggal mencari saja menu opsi pengembang. Itu di sini kita tinggal cek saja apakah USB debugging dan kunci OM sudah aktif. Selanjutnya kita cek akses kabelnya. Di sini wajib sudah main and lock bootloader handphonenya. Sebelum kita cek akses kabel Samsung Galaxy A10, di sini kita disable driver signature terlebih dahulu agar bisa memasang Samsung as driver. Disable driver signature ini khusus untuk Windows 8 dan ke atas. Untuk yang menggunakan Windows 7 dan ke bawah, tidak perlu melakukan disable driver signature. Untuk disable driver signature, langkah pertama di sini kita pergi ke pengaturan Windows-nya. Lalu kita pergi ke menu Update dan Security. Pada tab atau kolom sebelah kiri, kita cari dan pilih menu Recovery. Pada bagian Advanced tab, kita pencet Restart Now. Di sini kita pilih Troubleshoot. Selanjutnya Startup Settings. Selanjutnya kita pilih Reboot. Di sini kita pilih Disable Driver Signature dengan cara tekan tombol 7 pada keyboard. Proses Disable Driver Signature selesai. Selanjutnya kita pasang Samsung as driver di PC atau laptop kita. Cara memasang Samsung as driver, di sini kita tinggal buka saja installannya, lalu di sini semuanya kita pilih Indonesia. Selanjutnya tinggal next aja. Jika muncul pop-up atau jendela peringatan, kita pilih Install this driver anyway. Karena di sini sebelumnya aku sudah pernah install Samsung as driver, jadi peringatan seperti itu tidak muncul. Jika sudah, di sini kita tinggal pilih Finish. Kita cari bahannya. Di sini kita buka software Odin-nya. Selanjutnya di sini kita cari firmware atau ROM-nya. Karena Samsung Galaxy S10 saya S8, jadi saya pilih yang S8. Jangan samain, barangkali beda type. Silahkan dicek sendiri type handphone-nya masing-masing. Nah, ini dia hasil ekstrak dari file firmware atau ROM-nya. Wajib di-ekstrak dulu ya file firmware atau ROM-nya. Di sini kita buka kembali software Odin-nya. Pastikan handphonenya terdeteksi di Odin sebagai K berapa. Gak harus sama seperti di video.
Di sini kita tinggal masukkan saja file hasil ekstrak firmware atau ROM-nya. Kita tinggal masukkan sesuai kategori atau kelompok. Misalnya, kita pencet build di Odin. Kita masukkan file ekstrak firmware yang bernama build dan seterusnya. In my head again, you had your heart set on me, but these feels they come and go, and they come so easily. Tell me what it is about you that I can't forget, but you're breaking down my walls again, just to set me free. Why do I, baby, why do I love the way you always leave me? Why do I, baby, why do I love the touch but never love the feeling? Why do I, baby, why do I love the way you always leave me? Why do I, baby, why do I love the touch but never love the feeling? Jika sudah semua, kita tinggal tekan start. Prosesnya sudah selesai. Di sini handphone Samsung Galaxy A10-nya akan restart otomatis. Oh iya, di sini kita bisa mencabut kabel data handphonenya. Di sini prosesnya sudah selesai.
kita tinggal setting seperti biasa layaknya handphone baru. Pertama di sini kita pergi ke aplikasi pengaturan, lalu kita pergi ke tentang ponsel. Selanjutnya kita pergi ke menu informasi perangkat lunak. Di sini kita tekan nomor versi sampai muncul tulisan opsi atau pilihan pengembang sudah aktif. Kita kembali lalu kita cari dan pergi ke menu pilihan pengembang. Lalu di sini kita aktifkan ASPI Bageng dan OM Unlock jika ada. Selanjutnya di sini kita matikan handphone Samsung Galaxy A10-nya. Kita masukkan handphonenya ke dalam mode idle dengan cara tekan volume atas dan bawah, lalu kita colokkan kabel data dari PC atau laptop ke handphone Samsung Galaxy A10-nya. Di sini kita tekan dan tahan tombol volume atas sampai muncul peringatan lock bootloader seperti ini. Proses lock bootloader akan mereset handphone ke setelan pabrik secara otomatis. Di sini ada dua pilihan, yes untuk mengunci atau lock bootloader handphonenya, dan ada pilihan tidak untuk membatalkannya. Di sini kita pilih yes dengan cara tekan tombol volume atas. Di sini handphonenya akan otomatis masuk ke sistem. Di sini kita bisa cabut kabel datanya. Di sini handphonenya sudah masuk ke halaman setup. Di sini kita tinggal setting seperti punya handphone baru dan proses lock bootloader selesai. Pertama di sini kita colokkan kabel data ke PC atau laptopnya. Sekarang kita ke handphone Samsung Galaxy A10-nya. Samsung Galaxy A10-nya kita konekkan ke jaringan Wi-Fi yang memiliki akses internet. Selanjutnya kita pergi ke pengaturan, lalu tentang ponsel, lalu pergi ke menu informasi perangkat lunak, lalu di sini kita tekan nomor versi sampai muncul notifikasi opsi pengembang atau pilihan pengembang sudah aktif. Kita kembali lalu kita cari dan pergi ke menu pilihan pengembang. Kita aktifkan kunci on dan ASPI Bageng-nya. Selanjutnya di sini kita matikan handphone Samsung Galaxy A10-nya. Kita tekan dan tahan tombol volume atas dan bawah secara bersamaan lalu colokkan kabel data ke handphonenya. Di sini kita tekan dan tahan tombol volume atas sampai muncul peringatan unlock bootloader seperti ini. Proses unlock bootloader ini akan mereset handphone ke setelan pabrik. Pilih yes untuk melanjutkan proses unlock bootloader dan pilih tidak untuk membatalkan proses unlock bootloader dan kembali ke home screen. Di sini kita pilih yes dengan cara tekan volume atas.
Jika ada notif seperti ini, kita tekan tombol power atau abaikan saja. Di sini kita cabut kabel datanya dan tunggu sampai handphone otomatis reboot ke sistem. Di sini kita tinggal setting seperti punya handphone baru. Selanjutnya kita pergi ke pengaturan, lalu kita pergi ke menu tentang ponsel, lalu pergi ke menu informasi, perangkat lunak, ketuk nomor versi sampai muncul notifikasi opsi pengembang atau pilihan pengembang sudah aktif. Kita kembali lalu kita cari dan pergi ke menu pilihan pengembang. Jika kunci OAM tidak bisa kita pencet berarti handphone Samsung Galaxy A10 Anda sudah unlock bootloader. Pertama di sini pastikan Samsung Galaxy A10 Anda sudah berada dalam posisi Android ke-11. Cara ceknya gimana? Kita pergi ke pengaturan, lalu kita pergi ke menu tentang ponsel, lalu ke menu informasi perangkat lunak. Bisa kita lihat sendiri, bawaan di sini saya sudah berada di Android 11. Ya, gua lupa. Di sini pastikan juga kunci OAM dan USB. Debuggingnya sudah kalian aktifkan di pilihan pengembang. Sekarang kita beralih ke PC atau laptop. Sebelum kita cek akses UBL Samsung Galaxy A10, di sini kita disable driver signature terlebih dahulu agar bisa memasang Samsung AS Driver. Disable driver signature ini khusus untuk Windows 8 dan ke atas. Untuk yang menggunakan Windows 7 dan ke bawah, tidak perlu melakukan disable driver signature. Untuk disable driver signature, langkah pertama di sini kita pergi ke pengaturan Windows-nya, lalu kita pergi ke menu Update dan Security. Pada tab atau kolom sebelah kiri, kita cari dan pilih menu Recovery. Pada bagian Advanced Startup, kita pencet Restart Now. Di sini kita pilih Troubleshoot. Selanjutnya Startup Settings. Selanjutnya kita pilih Reboot. Di sini kita pilih Disable Driver Signature dengan cara tekan tombol 7 pada keyboard. Proses Disable Driver Signature selesai.
Selanjutnya kita pasang Samsung AS Driver di PC atau laptop kita. Cara memasang Samsung AS Driver, di sini kita tinggal buka saja instalannya, lalu di sini semuanya kita pilih Indonesia. Selanjutnya tinggal next aja. Jika muncul pop-up atau jendela peringatan, kita pilih install this driver anyway. Karena di sini sebelumnya aku sudah pernah install Samsung AS Driver, jadi peringatan seperti itu tidak muncul. Jika sudah, di sini kita tinggal pilih finish. Selanjutnya kita cek kabel Samsung Galaxy A10-nya. Pertama di sini kita colokkan kabel data ke PC atau laptopnya. Selanjutnya kita matikan handphone Samsung Galaxy A10-nya. Lalu, kita tekan dan tahan tombol volume atas dan bawah. Setelah itu kita colokkan kabel data ke handphonenya untuk masuk ke mode edelnya. Untuk mengecek apakah handphone ini sudah unlock bootloader, di sini kita tekan dan tahan volume A sampai berubah menjadi seperti ini. Jika yang tertulis lock bootloader, berarti handphone Anda sudah dalam keadaan unlock bootloader. Di sini kita pilih tidak dengan cara tekan volume bawah untuk membatalkan lock bootloadernya dan merestart handphonenya secara otomatis ke home screen. Selanjutnya di sini kita matikan handphonenya. Di sini kita pencet dan tahan tombol volume atas dan bawah. Lalu kita colokkan kabel data ke handphonenya. Kita tekan volume atas. Kita beralih ke PC. Kita pergi ke bahannya. Kita buka software Odin-nya. Kita pilih yes. Kita pencet tombol yang bertuliskan EPI. Kita cari file TWRP-nya. Jika belum pernah memasang TWRP, saat berada di posisi start atau bawaan, untuk file TWRP-nya wajib menggunakan TWRP 11 Fix Warning. Auto reboot kita centang agar otomatis reboot ke mode TWRP-nya. Setelah itu tinggal tekan start untuk memulai proses flashing. Di sini handphonenya sudah masuk ke mode TWRP. Di sini kita boleh cabut kabel datanya. Jika layar tidak bisa dipencet, kalian tinggal matikan dan nyalakan lagi saja. Jika masih, tinggal lakukan lagi. Di sini kita tinggal swipe atau geser centang kotak ini dan geser atau swipe untuk pergi ke menu utama mode TWRP. Pergi ke menu mount, lalu di sini kita centang semua yang bisa kita centang. Kita kembali lalu pergi ke menu install. Di sini kita cari dan pilih file yang bernama Disable Dim Teratia Guys. Di sini kita tinggal geser atau swipe saja, lalu tunggu. Kita kembali ke menu utama mode TWRP, lalu pergi ke menu Wipe, lalu kita pergi ke Advanced Wipe, kita centang Dalvik Cache Data dan Internal Storage, lalu geser atau swipe. Di sini kita pilih reboot system. Proses pemasangan TWRP Samsung Galaxy A10 sudah selesai dan permanen.
to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. Sebelum lanjut di sini, saya akan menjelaskan beberapa varian atau pilihan yang terdapat di kostum ROM Samsung A10. Oh iya, jika kalian mencari kostum ROM dan kostum kernel untuk Samsung Galaxy A10, grup Telegram ini adalah tempatnya. Yang pertama yaitu ARM dan ARM64. Apa itu ARM dan ARM64? Saya jelasin secara gampangannya aja ya. Bedanya kalau disamakan dengan Windows, ini sama saja seperti Windows 32 bit dan Windows 64 bit. Kurang lebih sama seperti itu. Bawaan Samsung Galaxy A10 semuanya rata ARM. Nah, ARM64 ini hasil dari pengembangan pihak ketiga, Samsung. Di sini terserah kita mau pilih yang mana. Di sini, aku pilih ARM64 agar banyak aplikasi yang support karena ARM menurutku sudah ketinggalan dan sudah banyak aplikasi yang nggak support. Oh iya, di sini kita cari ROM yang sudah terdapat vendornya, agar tidak ribet saat proses install ROM. Di sini juga ada tulisan Gaps not included, artinya ROM ini bawaannya nggak ada Gaps atau Google App. Google App yang kayak apa bang? Kayak layanan Google, Play Store, dan lain-lain. Tapi tenang, kita bisa install manual sendiri. Selanjutnya kita pergi ke mode TWRP. Caranya kita matikan handphonenya. Lalu tekan dan tahan volume atas dan tombol power. Di sini sudah masuk ke mode TWRP-nya. Jika layar tidak berfungsi, matikan handphonenya dan tunggu 4 detik. Jika masih, ulangi lagi sampai berhasil. Sebelum lanjut, pastikan kalian menggunakan TWRP versi ke-370. Tapi sebelum memakai versi ini, kalian wajib menggunakan TWRP 11 Fix Warning. Kita pergi ke menu mount, lalu di sini kita centang semua yang bisa kita centang. Lalu kita pergi ke menu Wide, Advanced Wide. Di sini kita centang semua kecuali penyimpanan seperti internal, storage, kartu memori, SBTG. Selanjutnya kita swap atau geserkan. Kita pergi ke menu utama WAP, kita pergi ke format data, ketikkan yes dan centang. Kita kembali lagi ke menu utama WAP, lalu swap atau geserkan pada bagian Swipe to Factory Reset. Kita pergi ke menu install, kita cari file ROM-nya. Lalu pilih Add More Zip, karena di sini saya akan menginstal custom ROM Android 10 dan ARM64, jadi saya menggunakan Gaps Android 10 ARM64. Di sini kita pilih file Gaps-nya, lalu kita geser atau swipe untuk mulai proses pemasangan ROM dan Gaps-nya. Prosesnya sudah selesai. Di sini kalau kalian tidak mau melakukan apapun lagi seperti kostum kernel, kalian tinggal pasang atau flash file di Imperative, lalu format data, dan reboot. Tapi di sini saya akan memasang kostum kernel terlebih dahulu. Saya pilih file kostum kernelnya, lalu swap atau geserkan. Di sini muncul sesuatu ya. Di sini kita pencet Start yang berada di pojok kanan bawah. Kita pilih Custom Installation, selanjutnya di sini kalian tinggal ikuti saya saja.
while you and me repeat this bittersweet heat. Karena kostum kernel ini sudah terdapat di Verity. Setelah ini kita tidak perlu lagi memasang atau flash file zip di Verity. Like desire set my heart afire. Heart on fire. Set my heart afire. Yeah. Sudah selesai. Selanjutnya kita tekan exit lalu pilih yes atau oke, lanjutnya pilih no atau tidak. Di sini kita kembali ke menu utama mode viewer page. Selanjutnya, kita pergi ke menu wipe, lalu ke format data, ketikkan yes, lalu centang. Kita kembali, lalu geserkan pada bagian swipe di factory, reset. Jika sudah, kita pilih reboot system, lalu kita tunggu sampai masuk ke sistem. Can't stay still, don't stop that thrill. My bones crave your skin, temptation within, mistakes ignite the silence. Nightmares creep while you and me repeat this bittersweet heat. Sekian tutorial dari saya, jangan lupa like, share, dan subscribe. Saya Ezer Hakim, sampai jumpa di video berikutnya. Bye.